bahasa Indonesia nih, KA atau kecerdasan artifisial. Itu adalah program komputer yang dibuat agar bisa berpikir dan bertindak mirip seperti manusia. Manfaat dan penggunaan AI dan resiko penggunaan AI itu sendiri. Jadi AI itu walaupun banyak membantu kalian, tentu saja ada resiko dan manfaatnya. Untuk penggunaan AI, manfaat penggunaan AI yang paling banyak kita rasakan adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kalau biasa. Selanjutnya adalah sikap etis dalam menggunakan teknologi AI. Nah, jadi setiap kita menggunakan teknologi AI, kita itu dituntut untuk memiliki sikap etis. Walaupun sampai detik ini perundang-undangan terkait pemanfaatan dan penggunaan AI itu masih terbatas. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatur untuk di negara kita ya terkait AI ini bagaimana ya, teknologi AI. Selanjutnya silakan kalian perhatikan di depan ada video tentang penjelasan dari AI. Silakan perhatikan video di depan. Gak ada suaranya tapi ada subtitlenya, tinggal kalian baca di bawah itu ya. Jadi AI, konsep tentang AI itu sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Munculnya di mana? Munculnya di film-film biasanya. Nah, ini ada resiko dari penggunaan AI. Jumlah dan kualitas data akan sangat mempengaruhi analisis AI. Jadi database yang kita berikan kepada AI itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari AI-nya. Oke, itu tadi video yang sudah kalian lihat terkait dengan AI. Oke, kita akan mulai bekerja sekarang. Ini adalah kelompok 1. Salah. Ini yang kelompok 1. Ini kelompok 1 lurus ini. Ini adalah kelompok 2. Ini adalah kelompok 3 dan yang terakhir adalah kelompok 4. 4 kelompok ini silahkan akses AI yang berbeda antar kelompok. Kelompok yang merupakan berbeda. Oke, kalian sudah mencoba sedikit tentang AI. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian, yaitu tugas kelompok. Ya. Perhatikan, ini ada tugas kelompok untuk kalian. Untuk kelompok 1, silakan ini ya, menganalisis studi kasus. Ya, menganalisis studi kasus. Studi kasusnya seperti apa? Untuk kelompok 1, ya, perhatikan kelompok 1 mana? Angkat tangan kelompok 1. Ya. Kelompok 1 akan menganalisis tentang ini, deepfake video. Ya. Terus studi kasusnya adalah seorang siswa menemukan video di media sosial yang menampilkan seseorang tokoh terkenal sedang mengatakan sesuatu yang kontroversial. Setelah ditelusuri, ternyata video itu palsu atau hoax yang dibuat dengan teknologi deepfake. Resikonya adalah penyebaran berita hoax, fitnah, dan kerusakan reputasi. Selanjutnya, pertanyaan diskusinya, silakan kalian jawab pertanyaan ini. Bagaimana cara kita membedakan video asli dan palsu? Apa akibatnya jika kita langsung percaya terhadap video itu? Kelompok 1 jelas? Jelas ya? Silakan boleh langsung mulai
oleh AI secara otomatis. Tetapi ada resiko-resiko. Memang lebih enak yang otomatis, tidak perlu tenaga manusia. Tetapi resiko ada, ya. Studi kasusnya adalah sebuah perusahaan besar menggunakan sistem AI untuk menyaring pelamar kerja. Namun setelah dievaluasi ternyata sistem lebih sering menolak melamar perempuan karena data yang dilatih di AI diambil dari riwayat perekrutan lama yang lebih banyak menerima laki-laki. Resikonya apa? Diskriminasi, ketidakadilan dalam dunia kerja. Terus pertanyaannya yang harus kalian diskusikan, apakah adil jika keputusan penting diserahkan sepenuhnya pada AI? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi diskriminasi? Kelompok 2? Kelompok 2 jelas? Oke. Kelompok 3? Kelompok 3, chatbot salah memberikan informasi. Ya. Studi kasusnya, seorang siswa menggunakan chatbot AI untuk mencari informasi tentang gejala penyakit. Chatbot memberi jawaban yang tidak akurat dan membuat siswa menjadi panik setelah diperiksa ke dokter. Ternyata informasi dari chatbot salah. Resiko misinformasi membahayakan kesehatan atau keputusan penting. Pertanyaan diskusinya, silakan jawab. Apakah kita boleh percaya 100% pada jawaban AI? Bagaimana seharusnya kita memverifikasi informasi dari AI? Untuk kelompok yang terakhir, penyalahgunaan AI yang menyebabkan plagiarisme. Jadi studi kasusnya, seorang siswa diminta membuat esai, ya, tentang lingkungan. Ia menggunakan AI untuk membuat esai lengkap tanpa mengubah isinya. Jadi AI langsung copy paste, ya. Lalu menyerahkan sebagai tugasnya. Guru mengetahui tulisan itu hasil AI. Jadi AI itu bisa dianalisis, ya. Guru tahu itu tulisan AI, bukan karya asli siswa. Resikonya adalah plagiarisme, hilangnya kreativitas, tidak jujur dalam belajar. Pertanyaan diskusinya, apakah menggunakan AI untuk belajar itu salah? Bagaimana cara menggunakan AI dengan etis agar tetap bisa belajar mandiri? Itu ya. Silakan kalian kerjakan itu. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, saya kasih waktu 10 menit. 10 menit cukup apa enggak? Ya wes, 10 menit dulu, nanti setelah 10 menit kurang saya sabar. Silakan boleh kalian kerjakan di cara pengerjaannya. Silakan kalian boleh memanfaatkan AI dalam mengerjakan tersebut, ya. Tetapi tetap harus melalui proses diskusi antar kelompok. Benar nggak jawabannya AI? Kalau jawabannya tidak benar, ya jangan dipakai, ya. Ayo silakan, boleh bergabung dengan kelompoknya, boleh sambil diskusi, ya. Ya, boleh. Proses juga kerjakan oleh kelompok 1. Kelompok 3 soalnya apakah kita boleh percaya 100% pada jawaban AI? Kelompok 1 gimana? Sudah kelompok 1? Wes, ini masih apa? Tentang kemerdekaan. Oke, kelompok 1 boleh silakan dibaca hasilnya. Siapa yang baca? Fadila. Ayo.
atau video hasil dari generatif AI. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan video asli dan palsu? Apa akibat kita jika langsung percaya? Tadi diwakili oleh Fadila, dibacakan tadi cara membedakannya adalah kejanggalan pada wajah dan ekspresi. Biasanya video yang hasil dari AI itu tidak natural, ya, ada janggalnya. Terus gerakan-gerakannya juga tidak natural, gerakan bibir dan suara. Terus apa akibatnya jika kita langsung percaya? Yang pertama adalah kita akan rawan dengan yang namanya penyebaran hoax dan fitnah. Ya, jadi kita tidak boleh langsung percaya begitu saja, karena bisa menimbulkan yang namanya hoax dan fitnah. Terus akan menyebabkan rusaknya reputasi seseorang apabila memanfaatkan tokoh masyarakat. Terus yang terakhir, menyebabkan konflik sosial. Cukup bagus hasil pekerjaan dari kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan lanjut. Diwakili oleh Saudara tentang AI yang bias. Silakan. Apakah ada jika keputusan penting diserahkan sepenuhnya kepada AI? AI cenderung meniru bias manusia. AI tidak memiliki empati dan konteks. Kekurangannya, transparansi, seringkali kita tidak tahu persis mengapa AI membuat keputusan tertentu. Lalu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi diskriminasi? Perusahaan pengguna AI tentunya, lalu pengembangan sistem AI dan juga manajer atau tim SDM. Oke, teman-teman. AI yang bias tentang rekrutmen kerja. Jadi rekrutmen kerja yang menggunakan AI itu bisa menyebabkan yang namanya bias. Ya. Resikonya adalah diskriminasi, ketidakadilan. Pertanyaannya adalah, apakah adil jika keputusan penting diserahkan sepenuhnya pada AI? Ya. Ini hasil pekerjaannya dari kelompok 2 itu dikatakan tidak adil. Kenapa? Alasannya AI yang dulu meniru bias manusia. Ya. Terus yang kedua, AI tidak memiliki empati dan konteks. Dalam hal rekrutmen kerja biasanya ada unsur empati yang menjadi penilaian. Ya. Terus transparansinya juga kurang kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Terus siapa yang bertanggung jawab apabila dilakukan hal tersebut? Ya, yang pertama adalah perusahaan tersebut. Ya, karena AI itu tidak bisa diberikan tanggung jawab penuh terhadap rekrutmen. Ya. Terus pengembang sistem juga harus memperhatikan objektivitas. Ya. Jadi nanti kalau sudah objektivitasnya terpenuhi, maka tidak ada yang namanya diskriminasi. Itu dari kelompok 2, bagus, cukup bagus. Selanjutnya kelompok 3. Langsung oke, silakan kelompok 2. Yang mana? Apakah kita boleh percaya 100%? Ya.
Sudah. Tepuk tangan. Masuk ya. Chatbot salah memberikan informasi. Apakah kita boleh percaya 100%? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena basis dari chatbot itu adalah data. Kalau datanya kurang, otomatis jawabannya juga kurang. Beda dengan manusia, ya, yaitu punya yang namanya otak. Itu. Terus kelemahan mendasar dari chatbot, ada yang namanya data tidak selalu akurat, kurangnya pemahaman konteks dan informasi yang kadaluarsa. Terus bagaimana caranya kita memverifikasi informasi dari AI? Cari sumber terpercaya, bandingkan jawaban dari berbagai sumber, gunakan AI sebagai awal riset bukan akhir. Maksudnya setelah kita menggunakan AI sebagai riset, kita harus meriset ulang sesuai dengan data-data yang lebih valid. Setelah itu baru kita bisa menggunakan riset tersebut. Ya. Terus yang paling akhir adalah kita harus bertanya kepada ahli. Kalau di sini terkait kesehatan, berarti kita harus bertanya ke siapa? Woi, ke dokter. Ya, kalau bertanya tentang kesehatan, kita itu harus bertanya ke dokter ahlinya. Tuh ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Siapa saja yang terserah? Agun. Kelompok 4 sudah apa belum? Ayo. Sudah ini. Ayo Agun. Wait, tidak usah rame. Ada yang Apakah penggunaan AI itu wait, tidak usah rame. Perhatikan. yang proses belajar menggunakan AI dengan kesehatan serta belajar mandiri sebagai sumber ide atau kerangka untuk memeriksa ketahuan, untuk memahami kondisi diri, untuk Sudah. Oke. Boleh kembali tepuk tangan. Ada yang lomba? Yang lomba boleh keluar dulu. Oke. Berapa orang? 2. Nanti kalau sudah balik lagi ya. Oke. Tapi ada gangguan sedikit. Kelompok terakhir. Studi kasusnya tentang plagiarisme atau penyalahgunaan AI. Apakah menggunakan AI untuk belajar itu salah? Bagaimana cara menggunakan AI dengan etis agar tetap bisa belajar mandiri? Menggunakan AI itu salah atau benar? Tidak salah. Dengan syarat apa? Syaratnya kita harus bijak dalam menggunakan AI. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ya. Terus kaitannya dengan plagiarisme itu merugikan seorang siswa. Jadi ketika kalian mendapat tugas, jangan 100% kalian kerjakan menggunakan AI. Ya. Jangan 100% menggunakan AI. Kenapa? Nanti kalian akan kehilangan proses belajar dan adanya unsur ketidakjujuran. Ya. Terus bagaimana menggunakan AI yang etis itu? Menggunakan AI yang etis itu, kita harus mempertahankan belajar mandiri. Ya. Jadi AI itu bukan menjadi hasil,
ada yang ditanyakan terkait AI? Masih ada waktu 5 menit. Tidak ada. Ada yang menjadi peserta lomba lagi? Tidak ada. Oke, nanti kalau gitu yang saya tarik kesimpulan dulu ya. Untuk pelajaran tentang etika dan risiko penggunaan teknologi AI, yang harus kalian perhatikan adalah di mana AI itu bukan merupakan suatu program yang bisa